Syukur bagimu Tuhan.
menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami datang ke hadirat Tuhan. Kami menyiapkan bejana hati kami. Kami datang merendahkan diri kami. Yesus Tuhan, ini kami Tuhan. Haleluya Tuhan.
bersatu cuma Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami Bapa. Tidak ada yang lain dalam hidup kami yang dapat kami banggakan selain Engkau dalam diri kami. Bapa, saya berdoa buat kami pada pagi ini, jika kami mendengarkan suara kebenaran-Mu Tuhan pagi ini, biar Tuhan saja dan Roh Kudus-Mu yang bernaung di atas hidup kami pagi ini. Kami buka hati kami buka pikiran kami buka seluruh hidup kami untuk kebenaran firman-Mu Bapa, sehingga firman itu menjadi berbuah, bertumbuh, bahkan menjadi berkat ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami siapkan setiap hidup kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Amin. Silakan duduk saudara terkasih. Puji Tuhan. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan anugerah Allah yang luar biasa yang sungguh membawa kita kepada Kristus Tuhan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Dan kita percaya Allah yang sama juga tetap menyertai kita. Amin. Saya berdoa supaya saudara tetap semangat. Amin. Haleluya. Nah, pagi ini saudara kita akan bicara satu tema yang penting dalam hidup kita, yaitu tentang kerendahan hati dan sabar. Kerendahan hati itu lawan katanya adalah sombong. Kerendahan hati itu dalam sinonim bahasa Inggrisnya adalah arogan. Arogan itu adalah maunya menang sendiri, maunya dia terus dia didengar, maunya semau dia. Itu yang disebutkan. Jadi sombong itu adalah sama dengan arogan, sama dengan sombong diri. Jadi saudara terkasih, kita ini adalah orang-orang biar Tuhanlah yang sama-sama dengan kita membuat kita tetap rendah hati. Amin. Kerendahan hati itu adalah satu hal yang tidak bisa nampak, Bapak Ibu. Kerendahan hati itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa rasakan. Jadi tetaplah saudara dan saya rendah hati. Amin. Jadi kerendahan hati itu hanya bisa dinilai oleh Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Sebab manusia ini kan beda-beda punya pandangan begitu. Kalau kita bilang, satu bilang, oh itu dia rendah hati. Gimana? Oh iya saya, dia baik banget sama saya. Sementara si Y dibilang, itu sombong banget, sombong banget. Ampun sombong. Ditanya lagi, oh dia baik, orangnya baik, oh rendah hati kok, nggak sombong, sederhana. Ditanya lagi si Z, waduh kacau itu, orangnya sombong banget. Jadi memang kita ini saudara, mengenai kesombongan dan arogan itu tidak ada indikator ataupun penilaian batasan. Jadi yang bisa kita rasakan adalah kesombongan itu Tuhan yang nilai. Jadi kalau saudara kita semua tempat ini pasti punya pemandangan beda-beda tentang teman kita, punya pandangan yang beda-beda tentang sahabat kita, saudara kita, itu beda-beda. Karena apa saudara? Semua itu adalah sebuah konsep penilaian diri terhadap diri masing-masing. Jadi Bapak Ibu saya kasih, kita nggak bisa bilang gitu, oh itu sombong, oh itu baik, oh itu ramah, itu nih. Nah, yang penting dalam hidup kita begini saudara, belajar untuk menilai diri kita sendiri. Amin. Yang pertama kali yang sering harus kita lakukan, kita belajar menilai diri kita sendiri, baru kita bisa menilai orang. Jangan menilai orang bisa, tapi menilai diri sendiri tidak bisa. Kalau kita bisa menilai diri kita sendiri seperti apa, maka kita belajar untuk tetap tenang, tetap santai, tetap cooling down, stay cool, begitu. Dan baru kita sedang kasih ketika kita dibutuhkan untuk berbicara, baru kita berbicara. Kita harus begitu. Jadi saudara kasih, di tempat ini kita mau sama-sama belajar tentang bagaimana kita harus rendah hati. Rendah hati dan sombong itu beda-beda tipis. Rendah hati dengan arogan itu beda-beda tipis, saudara. Jadi saya berangkat begini loh, saya ambil kesimpulan garis benang merah bahwa kesombongan ataupun kerendahan hati itu
yang bisa menilai itu Tuhan sendiri loh. Seringkali kita kenapa? Sering salah menilai. Kita anggap dia rendah hati, kita anggap dia sederhana, kita anggap dia baik. Ternyata di belakang kita bisa berbeda begitu. Itu bisa terjadi banyak, saudara. Makanya hidup ini tidak perlu bersandiwara. Saya tipe orang yang kesal gitu. Saya nyatakan kesal. Saya marah ya marah. Dan pada saya marah di belakang dia menggerutu-gerutu begitu, dia nggak dengar. Ya akhirnya saya harus belajar begitu. Tidak perlu bersandiwara. Jadi Bapak saya kasih, kita harus bertampil dengan apa adanya. Kita boleh sama-sama tampil seperti diri kita, karena Yesus pun seperti itu. Yesus itu bukan tipe orang yang munafik, makanya ahli-ahli Farisi sama ahli Taurat tidak suka sama dia. Jadi kita ini selalu tempatkan, dimanapun kita ada, suka tidak suka itu adalah hal yang biasa. Saya ulangi Bapak. Saya ulangi nih. Ditempatkan dimanapun kita ada yang suka dan tidak suka terhadap diri kita, itu pasti ada. Kita nggak bisa manusia yang super 100% menyukakan hati manusia. Sementara Yesus saja yang membawa keselamatan ke dalam muka bumi ini, ada beberapa orang yang tidak suka dengan dia. Padahal sudah keselamatan yang dibawa dan pengajaran yang luar biasa. Apalagi diri kita yang nggak pernah mau membawa keselamatan, yang udah kalau ngomong kita kadang-kadang nggak pakai rem, kadang-kadang kita melihat orang itu seperti kita mau hantam, kita berdiri kadang-kadang kita membuat orang syak. Banyak sekali diri kita yang membuat kita tidak nyaman bagi orang lain. Tapi firman Allah berkata saudara bagi kita hari ini, bagaimana kita menjadi manusia yang seperti Yesus yang punya prinsip dalam hidupnya, di atas kebenaran, dia tidak mencelek-mencelek. Nah, orang Kristen hari ini harus perjuangkan itu, saudara. Karena saya selalu sampaikan begini. Dunia bukan kekurangan orang-orang pintar. Dunia bukan kekurangan orang-orang cerdas. Tapi dunia kekurangan orang-orang yang bisa membawa dampak yang positif bagi sekelilingnya. Itu yang dunia butuhkan. Nah, siapakah itu? Segelintir orang. Garam itu gak perlu ketika kita masuk 1 liter air, garam gak perlu 1 liter kita masukkan juga. Tapi ketika kita masak 1 liter sayur, kita cuma membutuhkan garam hanya sedikit doang saja, tapi dia sudah bisa memberikan rasa kepada air yang 1 liter itu. Nah, saudara pun begitu. Sekalipun kita adalah orang-orang yang tidak banyak, tapi pengaruh kita itu dahsyat. Cuma sampai. Walaupun kita tidak banyak, tetapi kita bisa membawa dampak bagi banyak orang. Amin. Kita harus lakukan itu. Kita harus bergerak. Tidak hanya di gereja kita jago kandang dan akhirnya kita di luar kita tidak membawa dampak apa. Tapi jika kita ketika kita di gereja, kita di kantor kita, orang mendapatkan rasa berkat dan kita dapat menggarami mereka. Itu yang dia butuhkan. Mari saudara jadi orang Kristen seperti Yesus. Satu orang saja dia Yesus berdiri sendiri. Satu kota di mana dia ada seluruh harus heboh. Bayangkan. Yesus berjalan membuat heboh. Yesus berjalan dari kota ke kota, dia bawa kehebohan. Karena dia banyak menyembuhkan. Karena dia banyak memberikan perkataan yang membangun. Karena dia banyak memberkati banyak orang. Dan kita pun harus begitu. Amin. Jangan kita taunya kita masalah terus. Jangan. Sebab selama kita hidup kita harus terus bergumul dengan masalah. Selama kita hidup kita harus bergumul terus dengan dosa. Kita mau belajar untuk bagaimana diri saya bisa berarti buat orang lain. Iya. Jadi kita jangan berpikir penting saya suka, saya lakukan segala sesuatu yang saya suka, saya lakukan bangun pagi, suka-suka saya, dan hidup kita tidak ada program begitu. Dan saya melihat saudara hari-hari ini begitu. Hampir saya lihat. Tadi saya belajar begini juga. Firman Tuhan berkata begini, apa yang ada di tanganmu, lakukan dulu itu. Saya melihat dalam setiap konflik, dalam setiap menikah, saya melihat hari-hari ini anak-anak tuh begini. Dari
dari 0 tahun sampai dengan sekitar 12 tahun, perhatikanlah, saya berdoa anak-anak kita jangan sama dengan orang dunia. Harus terstruktur hidup mereka, harus betul-betul terprogram. Dan saudara juga yang masih muda, saudara harus terprogram. Umur sekian saya harus begini, umur sekian ke depan saya harus begini, tahun ke depan saya harus bisa begini, terus kemudian saya harus begini. Karena itulah yang memotivasi kita. Kalau kita juga punya anak, saudara kasih, saya melihat begitu, bangun pagi, saya mulai perhatikan begitu. Oh begitu ya. Saya lihat share dengan anak-anak lain, sama begitu. Saya mulai, gak boleh, selama ini harus begini. Saya harus berubah 4 orang ini menjadi orang-orang yang berbeda. Walaupun gak gampang, walaupun gak gampang. Kadang-kadang kita jadi orang tua begini sudah. Gagal hari ini, saya coba lagi. Gagal hari ini, saya coba lagi semua. Memang gak gampang. Tapi kita harus belajar untuk sama-sama membuat generasi ini adalah generasi yang berbeda dengan dunia. Amin. Sama kayak Paulus sudah. Mari kita buka bersama-sama dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Ini Paulus ini berbeda Bapak Ibu, dengan seluruh tim pelayanannya. Dia orang yang tidak sama kualitasnya. Lihat baik-baik Paulus dalam pelayanannya. Temanya adalah Paulus dalam pelayanannya. Kalau sudah mendapatkan katakan puji Tuhan. Amin. Belum semuanya. 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yang sudah temukan katakan puji Tuhan. Baik, kita baca. Saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ada 2 penegasan statement dari Paulus. Kami sebagai teman-teman sekerja, lalu kami menasihatkan kamu. Jadi saudara jangan fobia dengan yang namanya nasihat, katakan amin. Saudara jangan antipati dengan teguran, saudara jangan antipati dengan nasihat. Karena apa saudara? Karena ketika kita tidak mendengarkan nasihat, kita tidak mendengarkan teguran, maka di situ kasih karunia Allah akan menjadi sia-sia. Ayat yang kedua, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong kau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, sekali lagi, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, perhatikan baik-baik. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan dalam kerusuhan, dalam berjeripayah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang apapun untuk membela. Perhatikan, Paulus punya banyak alasan untuk membenarkan diri. Paulus banyak alasan untuk membela diri, tetapi dia tidak menggunakan itu untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati, kita baca sama-sama ayat 8, 1, 2, 3 ya. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal,
sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Ayat yang ke-10 kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Paulus adalah seorang yang komplit dalam pelayanan. Paulus adalah orang yang saya melihat adalah kesempurnaan di dalam pelayanan dia, sehingga saya mulai mengatakan pantaslah tulisan-tulisan Paulus banyak yang diagendakan ataupun dikanonkan dalam Alkitab. Rekan-rekan sekerjanya, ada rekan-rekan banyak, rekan sewajawanya, ada Barnabas, ada banyak Silas. Tapi kenapa Paulus yang lebih banyak tulisannya dan dikanonkan dalam firman Tuhan? Karena memang terbukti pelayanannya, Bapak Ibu, sangat terbukti dan konsisten. Makanya banyak orang bisa pelayanan, banyak orang bisa melayani. Pertanyaannya, konsisten nggak dengan pelayanannya? Adakah banyak orang bisa pelayanan? Bisa, tapi pernahkah dia terus komitmen dengan pelayanannya? Ada banyak orang pelayanan dalam 1, 2, 3 tahun pelayanan, tapi tahun keempat mulai tidak konsisten dengan pelayanannya. Tapi Paulus adalah orang-orang yang teruji, rekan-rekan satu pelayanannya, tapi Paulus menunjukkan komitmen yang luar biasa. Makanya saudara Tuhan kasih, firman Tuhan hari ini bicara tentang yang namanya kerendahan hati dan sabar. Karena apa? Paulus itu figur yang tepat untuk menjadi teladan bagi kita. Paulus adalah figur teladan yang betul-betul teladan bagi diri kita ketika dia bicara tentang kerendahan hati dan dia mau sama-sama sabar. Saya bilang ada 3 kesabaran yang paling susah untuk kita hadapi. Dan 3 inilah yang kita harus berjuang. Yang pertama, tulis catat baik-baik, sabar terhadap diri sendiri. Apa Bapak Ibu? Sabar terhadap diri sendiri. Setiap orang, bahkan saya berdoa di ruangan ini Bapak Ibu, jangan ada begitu. Amin. Kita ini kadang-kadang berdoa hari ini, 1 jam ini, di detik ini, kita mau jawabannya langsung 1 menit begitu ke depan. Kadang-kadang kita nggak sabar. Diri kita nggak sabar. Kadang-kadang di lampu merah saja kita nggak sabar. Padahal itu kita harus sabar terhadap diri sendiri. Makanya saudara kasihi, saudara kita harus cross check. Kita cross check. Saya ada gambar diri. Sejauh mana sih gambar diri kita tuh benar di hadapan Tuhan? Kita cross check gitu loh. Kita ini adalah orang yang sabar nggak terhadap diri kita sendiri? Ketika kita dicaci maki, kita sabar nggak? Diri kita ini kita harus betul-betul sabar. Tapi dengerin baik-baik Bapak Ibu, Alkitab nggak pernah ngajarin ketika kita sabar maka orang kan bilang begini dunia, sabar itu ada batas, betul ya? Orang punya katakan apa? Sabar itu ada batasnya. Tapi sabar itu sebenarnya tidak ada batasnya, Bapak Ibu. Tidak ada. Saudara, tidak ada batasnya. Jadi saudara jangan ketika kita sabar begitu, ya, ketika ada dijedotin begitu, sabar. Ketika kita di fitnah gitu, sabar. Tapi yang sebenarnya harus kita kuasai diri kita dan kontrol apa? Diri kita sendiri. Jadi saudara harus sabar terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, sabar terhadap orang lain. Tapi dari keduanya mana yang paling susah? Sabar terhadap diri sendiri atau sabar terhadap orang lain? Yang paling susah adalah nomor 1, sabar terhadap diri sendiri. Kalau sabar terhadap orang lain Bapak Ibu, gampang. Kalau dia caci maki kita, fitnah kita, tinggalin aja, selesai. Betul kan? Tapi kalau kita ini sedang berdoa, lalu kita melihat segala sesuatunya tidak mungkin di depan kita sesuai dengan jawaban yang kita doakan, itu butuh perjuangan yang luar biasa supaya
kita sabar menanti jawaban daripada Tuhan. Itu yang paling susah. Kalau kita sabar terhadap orang lain, gampang. Saya tinggalin aja itu orang. Dia mau ngomong apa, mau ngomong tentang jelekin kita, tinggalin saja itu orang, selesai. Tapi diri kita sendiri kadang-kadang, wah ini harus berjuang. Ketika kita berdoa, Bapa di surga, kuserahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tapi ketika kita amin, mulailah kebimbangan dan kekhawatiran itu. Wah, benar gak doa saya? Terjawab gak ya doa saya? Benar gak nih apa yang saya doakan? Itu kadang-kadang itu berperang dalam diri kita. Apalagi kita berdoa saudara kasih, ketika kita mungkin saja begitu. Apalagi anak-anak muda begitu kita. Iya. Saya bilang 100% yang paling persoalan yang paling berat adalah anak-anak muda. Kalau orang tua tinggal lakukan apa aktivitas saudara. Tapi yang muda-muda ini, itu pertanyaannya 1001 macam. Makanya Bapak Ibu Saudara saya kasih yang sudah memiliki anak begitu, jangan saudara paksa anak kita. Kadang-kadang ini, jangan paksakan sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kita melakukan segala sesuatu supaya koridor. Ada satu yang tidak bisa kita yang harus kita paksakan. Yang pertama, dia harus takut akan Tuhan. Itu harga mati, Bapak. Tapi mengenai cita-cita yang menjadi harapan dia, kita tidak bisa paksa. Bahkan jodoh pun sekalipun kita tidak bisa paksa. Betul Bapak Ibu? Saya mau tanya di antara saudara, berapa banyak juga saudara yang menikah, juga banyak di antara kita yang hasil tidak persetujuan, betul kan? Betul kan? Tapi toh hari ini seperti apa? Saya pikir kita harus sama-sama cermati supaya kita cuma berdoa supaya anak itu menjadi takut akan Tuhan. Amin. Itu harganya begitu. Lebih baik saya kehilangan apapun daripada mereka aset anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita semua, mereka tidak takut akan Tuhan. Wah, itu dah. Yang kedua, yang harus dipaksakan dari anak. Yang kedua, anak itu harus memiliki pendidikan. Harus. Kalau saya sering dengar saudara, kalau kita orang tua, sekalipun kepala di bawah, kaki di atas, yang penting anak itu harus sekolah. Harus. Katakan amin. Ya. Dan saudara pun yang masih muda, ada pepatah bilang begini. Apa? Belajarlah sampai ke negeri Cina. Betul? Betul ya? Makanya kalau saudara jalan-jalan, saya nggak salahkan orang Indonesia sama orang China. Mereka itu, saudara lihat ada artikel berkata kenapa orang Cina lebih sukses daripada orang pribumi. Karena mereka begitu. Satu, biasanya ya, usaha ayahnya itu, kalau dia usaha ayahnya toko roti, usaha ayahnya toko material begitu. Lihat saja, anak-anaknya itu pun sama punya usaha. Kalau punya satu toko ayahnya, dia buka cabang di mana-mana. Sama juga konter handphone. Bayangkanlah saudara, satu orang, saya pernah lihat itu, satu orang di PGC itu, satu orang punya 5 konter handphone. Saya bingung itu. Saya tanya berapa asetnya 1 bulan? Gak usah di 1 bulan, 1 hari. Dia bilang begini, sedikit Pak, kata dia, berapa? 23 juta. 23 juta kali 30 hari berapa itu? Tapi kita kan harus bersama-sama seperti yang Paulus bilang begini. Aku menurut dengan pandanganku aku berjalan, tetapi yang kuhadapi justru berbeda dengan apa yang kuharapkan. Makanya Allah berkata dan firman Allah berkata hari ini kita harus rendah hati bicara apa? Yang pertama ya. Yang pertama, rendah hati bicara tentang apa? Ayat yang pertama. Lihat baik-baik. Tadi kesabaran. Satu lagi kesabaran. Yang pertama sabar terhadap diri sendiri, yang kedua sabar terhadap orang lain. Yang ketiga, sabar
sabar terhadap keadaan. Apa Bapak Ibu? Sabar terhadap keadaan. Kalau ini sudah teruji lah, sama kayak Paulus. Tapi sebelum masuk itu, saudara, kita melihat dulu kerendahan hati. Baik, ayat yang pertama kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat jadi sia-sia kasih karunia Allah, sebab kami telah kami terima. Yang pertama, saudara, orang yang rendah hati, yang pertama adalah orang yang menerima nasihat. Apa Bapak Ibu? Orang yang menerima nasihat. Tapi kita kadang-kadang begini, yang paling gampang menerima nasihat itu adalah ketika dari orang tua kepada orang yang lebih muda. Itu gampang orang muda terima nasihat, gampang. Tapi yang paling sulit adalah ketika orang tua dinasehati oleh orang yang lebih muda. Itu butuh satu perjuangan yang luar biasa. Karena orang tua ataupun orang yang di atas umurnya begitu, ada orang muda yang menasihati dia, kamu tahu apa? Kamu masih muda, saya lebih banyak makan garam daripada kamu. Akhirnya saya darah tinggi terus. Makanya banyak orang begitu menganggap karena sudah umur tua begitu, akhirnya tidak bisa lagi dinasehati, akhirnya terjadi apa? Darah tinggi. Dan akhirnya ujung-ujung darah tinggi adalah stroke. Makanya perlu bagi kita saudara saling menasihati. Allah katakan, firman Allah selalu katakan, saling menasihatilah di antara kamu. Tidak hanya bicara tentang menasihatkan, tapi saling menasihati. Kalau di antara kita ada saling menasihati, saling menegur, ada satu peringatan, ada saling saran menyarankan, maka saya percaya saudara, kita adalah orang-orang yang sangat menerima dengan baik. Kadang-kadang kan kita nggak begitu. Makanya hidup manusia ini, kita ini kadang-kadang saudara nggak bisa mendengarkan apa yang dipercakapkan orang lain. Satu kali ketika saudara, saya dulu dan kami sama saudara, punya tipe sama. 3 laki-laki anak bapak tua, sama tipe kami. Kalau kami duduk Bapak Ibu, kalau ada meja di depan kami itu terbiasa, entah salah bahasa gitu ya. Kami itu paling gak bisa duduk kaki ke bawah, hanya bisa. Saya example-nya begini ya. Sorry ya, pinjam ya. Ini sumpel-sumpelnya mahal. Ada yang nanya sama saya, itu yang dipakai di kuping pemusik apa? Sumpel-sumpel kuping ya. Begini, paling gak bisa duduk begini doang. Tapi di rumah ya, di rumah. Dan saudara bilang, begitu. Nah kalau di rumah itu saudara tanya, kalau di rumah saya itu juga begitu. Paling suka saya tuh angkat kaki begini gitu. Maaf ya, sorry. Maaf ya, paling suka angkat kaki gitu. Nah, ada orang banyak gitu. Nah, pulanglah saya ke rumah. Saya dinasihati sama yang paling motor, Bapak, kenapa sih Bapak sama Uda dua-duanya kalau di rumah opung angkat kaki semua ke meja? Karena ada habit begitu, kebiasaan. Bagi orang lain itu apa saudara? Tidak sopan, tidak enak begitu. Tapi kami, saya sendiri saudara, saya di rumah pun begitu. Kalau saya duduk itu harus ada meja-meja kecil di depan saya, angkat kaki begitu. Tapi itu bukan berarti kata sombong Bapak Ibu ya. Jangan salah nilai begitu. Wah, itu orang sombong angkat kaki begitu, enggak. Karena saya nyaman gitu, menurut saya nyaman begitu. Tapi di rumah begitu. Jangan di rumah Pak Binsa itu saya duduk begitu.
Pak bisa tolong ambil mejanya gitu. Ustaz langsung pulang-pulang, pendeta kayak begitu apa itu? Nah kita juga begitu. Malah kadang ada saudara, mungkin saja begini, mungkin saja orang di rumahnya begitu, ya, makan dengan makanan sudah mungkin terbiasa begitu, apalagi orang Batak begitu, ya kalau makan dengan piring sendok itu paling susah orang Batak. Karena orang Batak itu paling susah kalau makan itu pakai sendok. Pasti kalau dia piringnya kaca akan centing. Karena orang Batak terbiasa makan pakai tangan. Pakai tangan pun nggak seperti bisa orang Jawa. Kalau orang Batak makan nggak bisa ke orang Jawa pakai tangan. Kalau orang Jawa makan itu pakai tangan, dia secuil. Kalau orang Batak, oh puji Tuhan. Pakai tangan tuh langsung digomang. Makanya ada mie gomang. Saya pikir-pikir kenapa mie gomang itu namanya gomang? Padahal mie-nya mie. Ternyata cara mengambilnya Bapak Ibu, pakai sarung tangan plastik itu kalau puji Tuhan. Tapi kalau nggak puji Tuhan, di pasar dia ambil itu mie, dia masukin. Tambahin gaya ngambilnya begini, tapi ngambilnya begini. Itu bukan nambahin namanya. Saya kalau udah gemes gitu, Mas tambahin dong cabenya, tambahin. Ditambahin memang 3 ons, tapi tambahinnya gaya seret. Tapi begini, ujung-ujungnya cuma 2 nambahin. Itu namanya bukan nambahin. Jadi saudara terkasih, semua kita ini punya pandangan yang beda-beda. Tapi yang terpenting begitu saudara, bagaimana kita ini bisa dinasehati. Katakan amin. Pak Matius paling cepat amin belum nyampe. Amin. Bisakah saudara dinasehati? Bisa nggak? Bisa. Tapi yang paling susah, orang semua bisa dinasehati, menerima nasihat. Tapi yang paling susah adalah itu melakukan atau merubah. Gak gampang Bapak Ibu. Saya butuh perjuangan serius. Ketika anak saya yang paling terakhir bilang begini, mama kok kakinya ke atas, saya terus ingat kalau di rumah. Jadi itu frekuensi saya angkat kaki itu udah mulai saya turunkan Bapak Ibu. Saya turun. Karena menurut dia gak sopan. Berarti saya harus cuma begini. Saya harus menerima untuk nasihatin walaupun dari anak kecil begitu. Saya terima. Dan itu gak gampang Bapak Ibu. Butuh perjuangan yang luar biasa. Apalagi kita ini kalau sudah terbiasa makan itu saudara seperti geragas begitu, gaspol, kita makan dalam amin. Makan segini, B2 nggak bisa direm begitu. Dan tiba-tiba dinasihati jangan makan berlebihan. Wah itu butuh kayak begini saudara. Saya terima nasihatnya. Saya nggak makan banyak lagi. Besok minggu depan pesta orang Batak, panggang di situ, minyaknya keluar begitu, cabai hijaunya begitu saudara dengan daun bawangnya. Lupa itu, kapan lagi makan? Besok sakit rusak belakang. Makan. Jadi yang paling sulit itu melakukannya Bapak Ibu. Swear. Jadi makanya kita ini saudara, ketika kita menerima nasihat, itu kita terima, tapi melakukannya itu yang paling sulit. Makanya Paulus katakan apa? Kami ini gini loh. Dia ngomong kepada teman-teman sejawatnya bilang ini, kami teman sekerja kalian. Kami menasihatkan kamu supaya pelayanan kita tidak menjadi sia-sia. Berarti apa?
Paulus mengingatkan temannya gitu. Karena apa? Ada di antara mereka melayani bisa, tapi mereka itu tidak berdampak kepada orang-orang yang dilayani gitu. Makanya saya bilang saudara, bagi kita hari ini semua yang ada dalam ruangan ini, marilah kita sama-sama menerima nasihat dan melakukannya dalam hidup kita hari demi hari. Amin. Amin saudara. Semua itu gitu. Ibu-ibu juga begitu, bapak-bapak juga begitu, anak muda semua kita di dalam ruangan ini begitu. Ya deh, besok gak itu lagi. Tapi begitu. Kalau saya bilang istilah tomat begitu, tobat kumat. Besok kamu ibadah ya, rajin ibadah. Betul tuh, doain, amin. Saya berubah Tuhan. Besok saya rajin ibadah, tiap minggu tidak akan bolong lagi ibadah. Amin Tuhan. Betul, kamu baik ya, kamu menerima nasihat. Tapi besok hari minggu besoknya nih jalan terjadi. Telepon dan WA. Bro, kita ada urusan. Gue ke gereja dulu ya. Kapan lagi gereja minggu depan juga bisa. Nah itu udah goyang ini. Itu udah goyang. Ke gereja atau jalan-jalan. Ke gereja atau jalan-jalan. Tapi akhirnya dia bilang putuskan begini. Minggu gereja kan bisa di mana aja. Apalagi masih online. Gereja nanti dulu. Jalan-jalan ini kapan lagi? Kita ini gitu. Seringkali kita menerima nasihat tapi tidak bisa melakukan. Yang hari ini masih seperti itu kita sama kata-kata saya berubah. Masih tokir doang yang bisa sama kata-kata. Yang masih kita suka begitu kita katakan sama-sama saya berubah. Betul ya. Iya, apalagi kalau soal ampun deh. Kalau kayak begini kan saudara, kemarin kami pesta begitu, bukan pesta ya, martupul atau ikat janji nikah. Saya kan ingin menilai Bapak Ibu, karena kan saya ini kan hamba Tuhan yang harus bisa melihat begitu. Yang hampir hadir itu banyak itu ibu-ibu. Bapak-bapaknya enggak ada, ya tidak sebanyak lah. Lalu saya mungkin punya tebakan begitu. Kenapa ibu-ibu rame ya? Saya bilang begini, mungkin saja ibu-ibu itu balas dendam. Udah selama hampir setahun tidak keluar pesta pakai baju baru sebenarnya. Akhirnya sedang keluar betul Bapak Ibu. Saya melihat mereka fantastis semua dandannya. Benar-benar. Wih, bening-bening pokoknya dah. Kalau istilah wah, dandan habis-habisan. Saya lihat begini. Lihat dulu. Karena saya hampir duduk dekat dengan anak bapak tua saya begitu, saudara. Saya duduk sama. Lihat dulu. Ibu-ibu udah balas dendam karena dengan karena pesta. Akhirnya mereka pakai baju yang paling bagus-bagus. Itu susah saudara, susah. Jadi makanya saya bilang saudara, kita ini mulai hari ini kita merubah konsep kita sebagai anak Tuhan. Kita harus bilang begini, aku menerima nasihat dan aku mau berubah. Amin. Amin. Serius. Rekan-rekan hamba-hamba Tuhan juga pekerjaan-pekerjaan tempat ini. Satu yang paling saya suka. Makanya saya sorry ya Bapak Ibu. Saudara tahu karakter saya paling gak suka pemimpin saya itu kelemar-kelemar. Benar. Di kantor pun kalau saya punya pemimpin yang kelemar-kelemar begitu, datang iya Bapak Ibu, halo, pokoknya aman semua, tanpa program, itu saya udah mulai pusing. Pusing. Cuman jalankan sebuah program kerja yang biasa tanpa sesuatu yang dihasilkan, itu saya paling pusing. Apalagi dengan bicara dunia pendidikan, harus ada terobosan-terobosan yang membuat bagaimana anak itu cinta pada pelajaran, bagaimana anak itu bisa cinta kepada pendidikan, bagaimana itu anak itu punya etika, moral dalam berpendidikan, itu perlu. Tapi kalau semuanya aman-aman begitu, saya tidak suka.
kekurangan. Sorry anak muda ya, sorry saya harus ngomong. Kita ini yang orang-orang tua sudah tua, kekurangan etika moral para anak-anak muda. Kekurangan etika. Dipanggil saja, salah satu contoh kecil. Panggil, Glorious, ya Pak, itu masih mending ya. Tapi Glorious, ya, di mana? Sini. Sampai begitu. Kalau nggak saya bikin kepalanya ke bawah, kamu nggak pernah saya jadi begitu ya. Dipikir. Ya, kesini. Biasanya kalau orang tua panggil itu kita ada sesuatu yang penting, betul nggak? Berarti kalau kita dipanggil orang tua itu harus samperin. Tapi kan beda anak-anak sekarang. Udah panggil 10 kali, bahkan saya kesal gitu. Kalau orang tua jangan mau kalah sama anak begitu. Saya kalau orang tua sampai kalah sama anak, saya pikir sudah selesai sudah, gak punya wibawa. Sampai bilang begini, kamu udah 10 kali gigi papa mau copot panggil kamu gak dengar. Udah itu negara. Jangan bilang begitu. Halo, saya jadi saudara. Jadi yang saudara udah sampai 10 kali mama panggil kamu gak dengar-dengar. Nah itu udah salah satu kalimat yang menggagalkan anak saudara. Gagal. Terus gimana Pak caranya? Gampang. 2 kali tidak terima, hampiri dia. Glorious. Sudah 2 kali Papa panggil, dan ini ketiga kali Papa yang hampiri kamu. Kasih dulu. Lain kali kalau dipanggil Papa, Mama, Opung atau siapapun, kamu harus jawab dengan baik dan kamu harus hampiri orang yang panggil kamu itu. Jangan dimarahin. Kasih nasihat. Tapi itu butuh pengulangan. Terus. Gak jadi sekali. Makanya firman Tuhan katakan apa? Berulang. Saya perlu tempat ini saudara, yuk kita sama-sama menerima nasihat. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu saya kasih tempat ini. Kalau saudara pekerja-pekerja tempat ini dinasihati oleh pendetamu ini, terima, katakan amin. Terima dan berubah. Makanya saudara, kalau Tuhan kasih amanah sama saya pekerjaan, ditanya Bapak Gembala dan Ibu Gembala ada. Rekan-rekan kerja saya itu biasanya langsung konseling kepada saya, langsung mereka diskusi kepada saya. Karena saya suka program kerja, misalnya 1 bulan ini kita harus begini, kita harus begini, kita harus begini, kita punya target begitu. Sama gereja ini, sama loh. Kalau kita cuma bisa ibadah, gereja semua juga bisa banyak loh. Tapi bagaimana setiap kali jemaat datang ibadah, mereka itu terpesona dengan Tuhan di tempat ini. Betul gak? Lewat siapa? Saudara kita semua jemaat-jemaat tempat ini. Kalau orang datang pertama kali ke gereja ini, kita jemaat Tuhan acur, senyum pun tidak begitu, bagaimana dia bisa terpesona datang terus ke tempat ini? Makanya saya selalu gaungkan kepada saudara, yuk sama-sama menjadi orang yang suka senyum. Nggak kenal pun kita dengan orang itu, tapi kalau kita sudah senyum kepada dia, lewat senyumanmu itulah dia bisa terpesona, Bapak. Makanya Bapak tempat ini kita sama-sama berjuang, kita sama-sama beroleh sesuatu yang harus kita punya target. Jadi kita sama-sama tempat ini, saya sampaikan kepada kita, yuk sebagai hamba Tuhan, saya selalu menasihatkan kepada kita semua. Mari kita terima nasihat itu dan kita berubah. Dan saya bilang begini, biarin orang muda sono kayak begitu, tapi anak muda di tempat ini harus punya etika. Makanya maaf ya ibu-ibu orang tua yang ada di sini, saya suka mengajar begitu, karena saya tidak suka kalau anak saya pun
melakukan hal yang tidak pantas dan tidak punya etika, saudara pun berhak untuk menegurnya. Halo? Kok anak pendeta begitu? Jangan keenak anak pendeta. Oh, itu saudara sudah masukkan jurang sama-sama. Dari 4 anak itu, kalau saudara melihat tidak pantas, panggil. Lain kali harus benar begini. Makanya itu yang bikin hancur anak Imam Eli. Karena merasa imam, anak-anaknya melakukan segala sesuatu dengan seenaknya, akhirnya hancurlah kedua anaknya itu. Siapa namanya? Anak Imam Eli ada 2. Siapa? Jangan saudara saling pandang kanan dan kiri. Tunggu. Siapa? Hofnida? Hancur anak-anak mereka itu juga. Karena apa? Karena tidak ada jemaatnya yang saling menegur dan bersadar itu. Tapi kalau saya, di mata Bapak Ibu, bahkan saudara-saudara tempat ini, anak-anak itu tidak berkenan di mata saudara, tegur nasihati dia, berarti saudara membawa saya kepada satu yang namanya puncak. Tapi saudara tidak tegur, mereka sudah salah, saudara tidak tegur, maka saudara membawa saya kepada lubang kehancuran. Makanya saudara kita tempat ini saling menasihati. Katakan amin. Gak boleh tersinggung. Bukan zamannya lagi kita tersinggung, anak kita dinasihati, kita orang tua. Waduh, gua aja nasihatin anak gua gak begitu-begitu banget. Oh, hati-hati. Kita harus terima. Saya pun harus terima. Makanya saya bilang saudara, saya paling tidak bisa di mata saya tuh mencong dikit. Kayak begini nih, si Glorious sama dengan 3 anaknya gimana dia? Gak ada. Nah itu nanti di rumah. Jadi saudara nanti lihat anak saudara di bawah begitu, naik begitu. Nah, anak pendeta jangan. Nanti anak pendeta marah papanya, persoalan ini. Panggil, jangan duduk-duduk aja. Mana mereka? Betul ya? Makanya apa dibilang? Saling menang. Jadi kalau anak kita ditegur, dinasehati, kita belajar untuk menerima itu. Amin. Saya cuma prinsip begini. Kalau ada orang yang menasehati anak saya, berarti Tuhan punya begini. Tuhan melengkapi saya dengan orang tersebut untuk mendidik anak saya lebih baik. Betul? Betul ya? Kalau kita datang jangan tersinggung begitu, anak kita dinasihati begini, nah. Jadi tempat ini sama-sama. Yang muda-muda, biarin anak-anak muda di sana begajulan, tidak punya etika. Tapi di tempat ini, mohon maaf, sampai ada mencong di mata saya, saudara tidak punya etika terhadap siapapun, saya akan tegur. Saya pun juga, kalau saya tidak punya etika di hadapan saudara, ataupun saya bersikap tidak pantas, maka saudara pun wajib menasihati saya. Betul? Betul saudara? Karena kita ini adalah tugasnya adalah saling menasihati. Saya tidak tersinggung. Sepanjang saya sejarah saya hidup, kalau orang ada menasihati saya tidak pernah tersinggung. Boleh saudara angkat tangan sama saya yang saudara menunjukkan bukti ketika dinasihati saya tersinggung. Tapi kita hari ini belajar. Katakan amin. Yang pertama, orang yang rendah hati adalah orang yang mau menerima nasihat dan mau berubah. Yang kedua, orang yang rendah hati kita lihat ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang. Stop. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Dalam hal apapun
sebab orang dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Dalam hal apapun. Jadi kita saudara, dalam hal apapun Paulus katakan kami tidak membuat orang lain itu tersandung dalam hal apapun. Duduk tidak membuat orang tersandung, berjalan tidak membuat orang tersandung, melangkah pun melihat bagaimanapun tidak membuat tersandung. Sebab apa? Setelah pemain. Sebab apa dikatakan? Supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Amin. Jadi sudah tidak bisa dinasehati, tidak bisa ditegur, tidak bisa diberi masukan. Udah begitu saudara, dia tidak bisa membuat segala sesuatunya baik. Jadi apapun yang saudara lakukan dalam pelayanan, orang lain akan mencela. Sama kayak saya berdiri di sini. Saya khotbah ini, saya cermin diri dulu. Udah rendah hati atau udah sabar ya? Udah rendah hati atau sabar ya? Khotbah tentang pengampunan. Jangan saya bilang orang lain bilang, saudara harus bisa mengampuni, tapi diri saya tidak bisa. Itu sama juga no. Betul Bapak Ibu? Jadi saya nggak bisa saudara khotbah di sini, saudara harus bisa mengampuni, sementara saya nggak bisa mengampuni. Orang akan bilang gini, Pak ngomong lo. Tapi sebelum saya sampaikan itu, saya cermin. Tuhan, saya udah rendah hati dulu. Tuhan, saya udah sabar dulu. Kalau Tuhan bilang, oke, ACC, saya khotbahkan. Jadi kita ini saudara, mari sama-sama. Jangan sampai membuat hidup kita dicela orang lain. Katakan amin. Amin. Tapi juga jangan begini. Jangan begini. Jangan dikit-dikit juga takut dicela orang lain. Jangan. Karena kesempurnaan milik Tuhan. Tapi sebatas firman Allah kita lakukan, sebatas firman Allah kita kerjakan, orang lain mencela seperti apapun juga, jangan pernah dengarkan. Amin. Yesus aja, Yesus udah menyembuhkan orang sakit, udah melakukan segala sesuatu yang benar, masih disela. Kurang apa Yesus? Tapi Yesus tetap maju. Dia malah begini, hai engkau keturunan ular beludak, angkatan yang tidak percaya. Dia sanggup marah. Makanya saya berdoa buat kita tempat ini, ketika engkau berdiri dalam kebenaran firman Allah, engkau dicela, jangan pernah takut. Allah tetap menyertai dirimu. Kalau engkau bilang begini, tetanggamu bilang begini, kamu ke gereja, enggak takut corona, enggak takut kena COVID. Iya, corona COVID. Udah masuk ke gereja deh. Maka saudara akan terlihat. Tapi ketika kita, kamu nggak takut corona, kamu nggak takut virus ketika gereja. Kalau kita punya iman begini, kalau keluar saja pun orang-orang jalan ke mall sono, pesta saja orang tidak takut. Masakan Tuhanku aku takut. Betul kan? Orang ke pesta hari-hari nggak takut, orang ke mall pun nggak takut, tapi tetap dalam protokol apa yang ditentukan oleh pemerintah. Tugas saya buat kita hari ini, biar semua yang kedua, orang yang rendah hati adalah orang yang tetap melakukan firman Allah sekalipun firman itu berat kita lakukan. Itu rendah hati. Apa saudara? Melakukan firman Allah sekalipun melakukan itu dengan susah.
Saya belum pernah lihat Pak Matius ini di penjara hanya gara-gara Injil, belum pernah. Saya belum pernah lihat Saudara Timo gara-gara Injil, dia memberitakan Injil, dia mau dibunuh, belum pernah ada. Tapi Paulus, standar tertinggi kita, ketika aku didera, aku tidak melawan. Ketika aku dipenjara, aku tidak melawan. Ketika aku berada dalam kapal karam, Tuhan menyelamatkan aku. Standar tinggi dalam hidup kita. Tapi toh hari-hari ini kita susah melakukan firman Allah. Betul. Kadang-kadang kita sama Tuhan, kita bilang harus pantas ya gitu. Tuhan, orang kayak begini gak pantas. Kalau kita kan gak pantas Tuhan, gak tahu diri. Aduh, ngeliat aja kita udah malu. Makanya saudara hari ini, yuk hiduplah dengan, saya bilang begini, standar hidup kita dengan firman Allah. Amin. Standar kita bukan perkataan manusia. Kalau perkataan manusia cuma bisa melemahkan, bisa menjatuhkan kita. Tapi standar firman Allah tetap iya dan amin. Seluruh firman Allah di YouTube saudara bisa baca, saudara bisa dengerin artis-artis bikin statement quotes gitu rohani. Bisa, tapi kita lihat dong standar hidupnya udah benar belum menggarami firman itu. Betul gak? Iya kan? Kelihatankah buahnya? Saudara lihat saya. Saudara lihat di khotbah saya, dengerin khotbah saya. Kalau tidak sesuai khotbah saya dengan standar apa yang saya lakukan dalam buah saya, saudara melihat ini, ini pendeta gak benar. Pantas saudara ngomong itu. Tapi kalau khotbah saya pantas seperti apa yang saya perkatakan dan lakukan, saudara harus sama-sama ini pantas diteladani. Tapi selama saudara masih hari-hari ini, kita masih pembelaan alasan kebenaran seperti Paulus bilang katakan, aku punya alasan untuk membenarkan ini, tapi tidak menggunakan sebagai senjata. Makanya saudara hari ini, yuk kita dengarkan firman Allah. Standar kita cuma firman. Betul? Orang yang bikin quotes rohani, saya bilang saudara, orang yang pintar menulis-nulis kata-kata rohani, bijak-bijak semua di rohani, gampang. Tapi lihat hidupnya, mencerminkan apa yang dia katakan. Betul kan? Ada orang bilang begitu, lagi viral kan? Ini betul kan? Saudara yang lagi viral hari-hari ini berita, iya kan? Sering mengatakan rumah tangganya begini, rohani semua perkataannya sekarang. Betul kan? Dianggap percaya. Jadi gak standar tapi. Jadi saudara yang masih memfavoritkan artis-artis yang selalu menggunakan quotes-quotes pernyataan rohani begitu, itu semua orang bisa. Tapi perkataannya menggaramikah dalam hidupnya, itu yang penting. Saya juga begitu. Kalau saya jadi hamba Tuhan yang kayak bos, saudara tendang saya nggak masalah. Pendeta bukan bos, katakan amin. Saya nggak suka dibilang bos, dan saya tidak mau jadi bos. Kita semua harus menggarami seperti apa yang firman Tuhan lakukan. Amin. Saudara, saya tidak usah gambarkan bagaimana saya, tapi saudara perhatikan hidup saya seperti apa. Dan saudara pun di antara kita semuanya saling meneladani. Kalau si X bisa jadi teladan kita, kenapa kita nggak bisa belajar dari dia? Betul Bapak Ibu? Jangan kita bilang, nggak jadi teladan dia. Minimal dari diri kita juga harus jadi. Itu baru keren. Saya percaya Tuhan lihat dari sorga, Tuhan akan berkata, kasih karunia-Mu berlaku dalam hidup. Amin. Mulai hari ini Bapak Ibu, standar hidup kita apa? Bukan perkataan. Masa firman Tuhan
lagi saya di mobil, anak saya bontot marah sama saya. Kok gak diperhatiin? Masa aku terus yang gak diperhatiin? Kenapa? Tali sepatu aku aja gak mau diiketin. Wih, nyuruh. Saya ikatilah di mobil. Ternyata dia ambil salah sepatu. Tipe sama, ukuran beda. Yang satu udah masuk, yang satu dia masih gini. Abon, apa Pak? Sepatu bukan ini pasangannya. Oh iya. Jadi kita juga begitu. Jadi kan gak mungkin kalau karena kamu salah ambil sepatu, kamu gak pantas lagi datang ke gereja. Pantas gak ke gereja? Enggak kan? Kalau kita lihat teman kita mungkin salah sepatu begitu, yang satu hijau, yang satu merah, ya udah gampang aja bilang ini, itu salah ambil sepatu. Betul kan? Jadi ini kita jangan cepat-cepat langsung ambil keputusan, langsung menghakimi. Maka saudara, hari ini standar firman Tuhan dalam hidup kita, amin, berubah. Jadi kita gak gampang menjudge orang lagi. ACS itu begitu. Amin. Tangkap beberapa kebenaran firman Allah pagi ini apa yang saya sampaikan. Amin. Tangkap itu, kita sama-sama kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh menjadi keluar sebagai orang-orang yang saling menasihati, saling menegur, saling memberikan saran. Kita menjadi orang yang sabar terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap kondisi yang kita hadapi. Paulus dalam pelayanannya, dia tidak menyerah. Bahkan dia bilang begini, saudara, kami membuat supaya pelayanan kami tidak bisa dicela orang lain. Yuk, para pekerja-pekerja tempat ini, bahkan semua jemaat, mari kita bertarget, aku melayani, aku juga tidak menjadi batu sandungan, aku tidak dicela orang lain. Sehebat apapun kita pelayanan, bekerja di kantor, tapi kalau kita membuat orang lain tersandung, maka kita katakan sia-sia semua pekerjaan yang kita lakukan. Mari sama-sama kita berdoa supaya kita kuat dalam menjalani firman Allah. Kita kuat teguh dalam iman kita. Kita teguh kuat menjadi dampak buat orang lain yang positif. Mari kita sama-sama naikkan di hadapan Tuhan dan kita sabar dan rendah hati di hadapan Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tepas yang dalamku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri.
siapapun di tempat ini sudah membuat saudara tersandung. Tapi kita mulai hari ini belajar untuk mengajarkan diri kita berkaca. Sudahkah saya membuat orang lain tersandung? Sudahkah membuat orang lain saya tercela akan diri saya? Pagi ini saudara, mari kita sama-sama koreksi diri. Tidak ada semua yang benar, saudara. Tapi Tuhan mau bagi kita hari ini kita menjadi orang yang bisa dinasihati dan berubah. Kalau ada di antara saudara kita menjadi orang kali sombong, ciri orang sombong adalah orang yang tidak bisa dinasihati dan berubah. Maukah saudara hari ini, Bapak-bapak, bahkan ibu-ibu, bahkan saudara dan